Terpujilah Engkau ya Allah pencipta segala sesuatu, terpujilah Engkau selama-lamanya. Dalam diri putramu yang datang sebagai cahaya sejati, Engkau mengusir kegelapan hati dan memulihkan hidup kami. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Engkau mengutus Roh Kudus yang menerangi hati kami, sehingga sadarlah kami betapa besar kasih-Mu yang boleh kami dambakan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur kepada-Mu karena boleh mengalami masa Advent, yakni masa yang penuh pengharapan dan kerinduan akan kedatangan Sang Juru Selamat. Harapan dan kerinduan itu kami ungkapkan dalam lambang lingkaran Advent ini. Maka kami mohon sudilah memberkati lingkaran Advent ini. Dan limpahkanlah rahmat-Mu, supaya melalui masa yang suci ini, persekutuan umat di paroki ini semakin kokoh. Semoga kami selalu mendukung, mempersiapkan diri dengan tekun, sehingga sungguh pantas menyambut kedatangan Yesus Kristus, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami.
Saudara-saudara yang terkasih, mari kita mempersiapkan hati kita dengan mengakui segala kelemahan dan dosa-dosa kita. Kita menyesalinya dan mohon pengampunan dari Tuhan agar kita layak merayakan misteri yang menyelamatkan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan lalai. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Sang Tuhan kalian, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya doakan saya segala hal. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Juga kita bersyukur bersama saudara-saudara kita yang merayakan ulang tahun, Pastor Marcel Manggau yang merayakan ulang tahunnya yang ke-49, dan juga Advent Fridolin Mastara yang merayakan ulang tahunnya yang ke-16. Semoga rahmat Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup mereka, sehingga rahmat kehidupan yang mereka terima, oleh mereka hidup dengan penuh sukacita, iman, kasih dan pengharapan. Dan semoga Tuhan memberkati orang-orang yang ada di sekitar mereka agar selalu menjadi support system yang baik untuk pertumbuhan dan panggilan serta perutusan hidup mereka. Juga kita akan memohon rahmat Tuhan bagi saudara-saudara kita yang mengalami atau menjadi korban bencana alam di mana mereka berada. Semoga rahmat Tuhan senantiasa menyertai hidup mereka, dan kita semua senantiasa selalu ingat mereka dalam doa-doa dan perhatian kita. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah menjanjikan kedatangan Kristus kepada kami. Semoga kami selalu menaruh harapan pada janji-Mu dan selalu siap sedia serta berjaga-jaga menyongsong kedatangan Kristus Putra-Mu. Sebab Ia lahir dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Mari kita duduk membuka hati kita mendengarkan sabda Tuhan.
bacaan pertama, Tuhan menghimpun semua bangsa dalam kerajaan Allah yang damai abadi. Bacaan dari kitab Yesaya. Inilah firman yang dinyatakan kepada Yesaya, putra Amos, tentang Yehuda dan Yerusalem. Pada hari-hari yang terakhir akan terjadilah hal-hal ini. Gunung tempat perpecahan akan berdiri tegak di puncak gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Dia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuh jalan itu. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran, dan dari Yerusalem akan keluar sabda Tuhan. Tuhan akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa, dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan melempar pedang-pedangnya menjadi mata padang, dan tombak-tombak menjadi pisau tongkat. Bangsa yang satu tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa yang lain, dan mereka tidak akan lagi berlatih perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari berjalan dalam terang Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Aku bersukacita ketika orang berkata kepadaku, "Mari kita pergi ke rumah Tuhan." Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbang-Mu, hai Yerusalem. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Kepadamu, hai Yerusalem, suku-suku bersiara, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan, sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab Yerusalemlah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga raja Daud. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Berdoa untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintai-Mu mendapat kesentosan. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembok-Mu, dan kesentosan di dalam duri-Mu. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Oleh karena
Bacaan kedua. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, kamu mengetahui keadaan waktu sekarang. Saatnya telah tiba kamu bangun dari tidur. Sebab sekarang ini keselamatan sudah lebih dekat pada kita daripada waktu kita baru mulai percaya. Malam sudah hampir lewat dan sebentar lagi pagi akan tiba. Sebab itu, marilah kita mengenalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemaluan, jangan dalam pergaulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya, sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula telah pada kedatangan Putra Manusia. Pada zaman sebelum air bah itu orang makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Mereka tidak menyadari apa yang terjadi sampai air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan Putra Manusia. Pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang menggiling gandum, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Oleh karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhan datang. Tetapi ketahuilah ini, jika Tuhan tahu pada waktu mana pencuri datang ketika malam, pastilah ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu,
hendaklah kamu juga siap sedia, karena Putra Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, selamat malam. Selamat tahun baru ya. Kenapa tahun baru? Karena kenapa? Apa? Kenapa tahun baru? Dalam liturgi yang baru. Kalau masa Advent minggu pertama itu kita merayakan awal tahun liturgi yang baru, dan tahun ini kita sudah memasuki merayakan tahun A, di mana bacaan-bacaan mengingatkan kita akan perjalanan hidup sebagai pribadi-pribadi terang, anak-anak terang. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kalau rasa kita semua sudah tahu, masa Advent itu adalah masa penantian tentang kedatangan Tuhan. Lalu dibagi dalam dua. Kedatangan Tuhan yang pertama itu apa? Kelahiran Yesus, itu kedatangan Tuhan yang pertama. Lalu kedatangan Tuhan yang kedua yang tidak kita tahu kapan Tuhan akan datang sebagai hakim yang adil. Dan dua pekan pertama dalam masa Advent selalu mengingatkan kita akan perjalanan hidup kedatangan Kristus yang kedua. Nanti 3 dan 4 baru kita akan merayakan penantian kita akan kedatangan Kristus yang pertama, kelahiran Kristus. Kedatangan Kristus yang kedua, di mana dari bacaan-bacaan yang kita dengarkan, kita diingatkan akan panggilan untuk menjadi anak-anak terang, berjaga-jaga dalam kehidupan. Kalau dalam bacaan kedua dengan sangat jelas, bangun dari tidur. Jangan hanya tidur-tidur lalu bermimpi, tidak punya kemauan untuk bangun mewujudkan mimpi. Dan soal bermimpi itu menjadi moto yang sangat melekat dari kehidupan seorang misionaris Cincin. Kebetulan baru kemarin sebenarnya, kemarin kami merayakan ulang tahun kongregasi kami. Jadi panggilan untuk bermimpi itu adalah panggilan hidup setiap umat beriman. Pada saat yang sama, hendaknya mimpi itu diwujudkan dalam kesetiaan untuk bangun, mewujudkan mimpi dalam kehidupan setiap hari. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, ada berbagai simbol ketika kita memulai masa Advent. Kira-kira yang pertama apa yang selalu berbeda? Ada lilin dan lingkaran Advent. Lingkaran Advent melambangkan kasih Allah yang tidak berpangkal dan berujung, tidak berkesudahan, kekal abadi kasih setianya. Lalu ada 4 lilin, lambang apa? 4 lilin. Ada 4 pekan ya. Lalu juga itu ada simbol. Yang lilin pertama yang kita nyalakan adalah lilin pengharapan, di mana janji bahwa kedatangan Sang Mesias, kedatangan penyelamat penebus diwartakan oleh para nabi sejak awal, dan itu menjadi janji yang tentu menjadi pengharapan bagi setiap umat beriman. Lalu ada lilin yang kedua, minggu depan nyalakan lilin damai, kedamaian. Lalu ada lilin sukacita. Lilin sukacita itu yang mana? Yang pink ya, sukacita menandakan bahwa sungguh Tuhan sudah dekat ya. Lalu ada lilin cinta, belas kasih Allah yang datang menjadi manusia dan tinggal di antara. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, panggilan pengharapan akan kedatangan Tuhan memanggil kita untuk semakin menyadari bahwa kedatangan Tuhan adalah sungguh anugerah yang melimpah bagi hidup kita, sehingga pada saat yang sama kita dipanggil untuk memulai masa pertobatan, di mana masa Advent disimbolkan dengan warna
Ungu selalu melakukan pertobatan. Bagaimana melihat diri kita sebagai pribadi yang sederhana tetapi berharga di mata Tuhan. Dan inilah yang hendak menjadi modal dalam hidup kita. Bagaimana masa ini kita mulai dengan pengharapan akan Kristus yang memberikan kasih-Nya bagi dalam hidup kita. Sehingga dalam menghidupi masa akhir kita diajak untuk melihat diri kita secara jujur dalam doa kita, dalam derma kita, karena tentu saja ada aksi-aksi bagaimana kita menjadi pribadi yang peduli dalam puasa kita, bagaimana kita menahan diri agar semakin terbuka untuk berbagi dengan orang yang ada di sekitar kita. Dalam bacaan Injil yang kita dengarkan, kita diperlihatkan bagaimana Yesus mengingatkan bahwa karena kedatangan Kristus yang kedua kita tidak tahu kapan datang. Sehingga ini kita dan kita bagaimana kita berjaga-jaga dalam hidup, berjaga-jaga sambil berdoa. Dan ingatkan peristiwa Nabi Nuh, di mana dalam peristiwa Nabi Nuh orang diingatkan bahwa akan datang pentingnya doa dalam keluarga. Ada istilah yang mengatakan family who pray together stay together. Keluarga yang berdoa bersama itu tinggal bersama. Orang tinggal dalam doa. Dan saya rasa kehidupan doa, jangan kita minta-minta anak kita supaya rajin berdoa, khusus dalam berdoa kalau mungkin kita tidak menunjukkannya dalam kehidupan. Ingat rahmat baptisan sebagaimana diingatkan dalam pengalaman kehidupan orang-orang diselamatkan berkat air, itu mengingatkan baptisan kita. Yang tentu saja rahmat baptisan kita menyelamatkan kita, dan pada saat yang sama memanggil kita untuk terus-menerus dari waktu ke waktu, selain menantikan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus yang akan datang. Semoga kita mampu memahami kehadiran Tuhan dalam diri orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Bagaimana kita menteri orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan hadir dalam diri orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan hadir dalam perayaan Ekaristi yang kita rayakan. Bagaimana kita merayakan perayaan itu. Tuhan hadir dalam sakramen-sakramen yang kita rayakan. Apakah karena kita ingin mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan yang kita tidak tahu kapan, kita tidak menghargai lagi Kristus yang ada dalam keluarga kita, dalam orang-orang yang kita jumpai, dalam perayaan-perayaan yang kita rayakan. Kristus yang ada dahulu, sekarang dan selama-lamanya sungguh hadir dalam kehidupan kita. Sehingga Rasul Paulus mengingatkan, kenakanlah Kristus sebagai pelengkap dalam hidup. Karena Kristuslah yang menjadi andalan kita dalam mengarungi hidup kita setiap hari. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, berjaga-jaga mengingatkan kita untuk senantiasa siap sedia bahwa Tuhan yang datang hadir dalam diri setiap orang yang ada di sekitar kita. Semoga kepedulian kita terhadap kasih Tuhan juga muncul dalam kepedulian kita. Bagaimana kita menjalin hubungan, relasi dengan sesama, relasi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, relasi dengan alam, jangan lupa juga relasi dengan alam. Sehingga masa akhir ini sungguh-sungguh mengingatkan kita bagaimana keadaan diri kita secara jujur. Sehingga sakramen-sakramen yang ditawarkan kepada kita di masa Advent cukup mengingatkan kita kemurahan hati Allah melalui kemurahan gereja, di mana gereja menyediakan waktu agar setiap pribadi mampu melihat dirinya, sehingga jangan takut untuk pergi ke ruang pengampunan dosa. Romo ruangan itu menakutkan bagi kami.
Karena itu Paus Fransiskus mengingatkan bahwa Allah tak henti-hentinya tanpa lelah mengampuni orang berdosa yang datang kepadanya. Yang lelah adalah pribadi-pribadi, saya dan Anda, yang kadang-kadang malu untuk mengakui dosa-dosa di hadapan Tuhan dan lelah karena sering jatuh dalam dosa. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, panggilan untuk berjaga-jaga mengingatkan kita bahwa rahmat Allah berlimpah bagi kita semua agar kita mau menyambut hari yang diberikan Tuhan, masa penantian untuk kedatangannya yang diberikan Tuhan, panggilan yang baru di mana kita memasuki kalender liturgi yang baru dengan semangat pertobatan, semangat untuk memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama, hubungan kita dengan Allah. Kita semua dipanggil agar sebagai satu keluarga, komunitas orang yang percaya kepada Kristus, kita saling mengingatkan, dan kalau diingatkan semoga bisa bersyukur. Bukan menurut dikatakan tadi, mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Kalau diajak ke gereja jangan menggerutu, pergi dengan sukacita. Karena Tuhan melalui sabdanya bisa mengatur kehidupan kita dengan cara-cara yang tidak terduga. Ada cerita dari Kardinal Tagle, kemarin ada pertemuan merayakan tahun jubileum. Di dalam perjalanannya dia kesasar. Harusnya dia keluar pintu mana, jadi dia belok sana belok sini kesasar. Lalu ternyata dalam kesasarannya itu kata dalam kehilangan arahnya itu ada orang yang berjumpa dengan dia. Oh my God, is it you? Lalu Kardinal tadi bilang, apakah kau baik-baik saja? Karena sepertinya orangnya terperang. Saya bilang, is it you, Kardinal Tagle? Ya. Apakah kau itu Kardinal Tagle? Oh ya, saya. Jadi ibu itu sangat bersyukur. Aduh, Kardinal, selama ini saya hanya mendengarkan sharing pengalaman dari YouTube, dan ternyata hari ini Tuhan berikan jalan saya bisa berjumpa dengan. Jadi boleh akan ngomong berkati saya. Jadi Kardinal Tagle berkati ibu itu. Setelah berkati, bolehkah ambil foto selfie dulu? Oke, silakan selfie lagi. Lalu bolehkah saya panggil teman-teman saya supaya juga datang untuk berjumpa dengan Kardinal? Oh, boleh. Yang mau mengungkapkan adalah Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, jalan-jalan Tuhan. Kadang-kadang kita anggap jalan ini salah, kita keliru, tetapi kadang di jalan itulah kita menemukan makna untuk membagi harapan, cinta dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Semoga sapaan-sapaan dari orang-orang yang ada di sekitar kita, atau mungkin orang-orang yang selama ini kita anggap membenci kita melalui sapaan yang kritis, kita juga diteguhkan semakin memperbaiki diri dari waktu ke waktu. Jalan-jalan Tuhan tidak ada yang kebetulan, hanya kita diminta untuk menjadi jeli melihat sapaan Tuhan dalam setiap pengalaman hidup yang kita alami. Semoga Tuhan memberkati kita di mana kita sudah memasuki tahun liturgi yang baru, agar hidup baru juga boleh kita usahakan dalam semangat pertobatan, kerendahan hati untuk menyambut Kristus dalam diri kita. Semoga demikian. Karena Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan Yesus Kristus Tuhan yang membawa kita, yang dikandung yang disalibkan wafat dan dimakamkan, yang bertempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan sediakan datang kembali orang hidup dan mati.
Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, mari kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Saudara-saudara yang terkasih, melalui Kristus Putranya, Allah Bapa bersabda agar kita selalu berjaga-jaga dalam menantikan kedatangan Putra Manusia Sang Penyelamat. Kini marilah kita memanjatkan doa agar selalu siap sedia dan berjaga-jaga dalam menantikan kedatangan keselamatan sejati, yakni Yesus Kristus Sang Putra Manusia. Bagi gereja Allah Bapa yang Maha Baik, tuntutlah gerejamu agar selalu siap sedia dan berjaga-jaga dalam menantikan Putra Sang Penyelamat, dengan menjadi cahaya dan kedamaian bagi semua orang. Kami mohon. Bagi bangsa-bangsa, Allah Bapa yang Maha Baik, terangilah para bangsa dengan sinar-Mu agar tekun berjuang dalam menciptakan perdamaian dunia dan hidup bersemangat karena kasih oleh karena kedatangan Putra-Mu di tengah kami. Kami mohon. Bagi mereka yang sedang menderita, Allah Bapa yang Maha Baik, melalui kedatangan Putra-Mu, teguhkanlah perjuangan dan pengharapan orang-orang yang sedang menderita, sehingga mereka beroleh keselamatan sejati di dalam diri Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon. Bagi kita sendiri, Allah Bapa yang Maha Baik, bimbinglah kami menjadi manusia baru berkat kedatangan Sang Cahaya Sejati, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghalau kegelapan hati kami. Kami mohon. Allah Bapa, sumber hidup dan kekuatan kami, kami bersyukur atas anugerah kehidupan yang Engkau berikan kepada saudara-saudari kami yang merayakan ulang tahunnya pada hari ini, Pastor Marcel Manggau dan juga Fedolin Advent Masyarakat. Semoga rahmat-Mu, rahmat kehidupan yang Engkau anugerahkan dalam hidup mereka senantiasa membuat mereka tahu bersyukur atas segala rahmat-Mu itu, dengan penuh tanggung jawab, kesetiaan, mampu menghidupi hari-hari anugerah hidup mereka dengan penuh sukacita, iman dan pengharapan kepada-Mu. Dan bantulah juga kami, orang tua dari Advent, dan juga kami semua yang ada di sekitar mereka, sehingga mampu menjadi support system yang baik bagi mereka, agar mereka boleh menjadi sumber kegembiraan, sumber pengharapan dan sukacita bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka dimanapun mereka berada. Marilah kita mohon. Bapa yang Maha Baik, kami tak lupa berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami menjadi korban bencana alam. Semoga rahmat-Mu senantiasa ada dalam diri mereka, berkati mereka. Semoga korban bencana yang telah Kau panggil menghadap-Mu, telah meninggal, Engkau ampuni segala dosa mereka dan memperkenankan mereka menikmati kemuliaan surga, dan mereka yang masih hidup, semoga senantiasa Engkau kuatkan, Engkau beri pengharapan agar dalam iman menyadari bahwa Engkau senantiasa punya kasih dan berjuang bersama mereka dalam segala situasi hidup yang mereka alami. Marilah kita mohon. Bapa yang Maha Baik, kami menyadari bahwa janji keselamatan terwujud dalam semangat kerendahan hati dan pertobatan. Maka kami mohon, teguhkanlah iman kami semua, agar di masa tahun liturgi yang baru ini, di masa Advent ini, kami mampu melihat diri kami, merenungkan bagaimana relasi kami dengan Dikau, relasi kami dengan alam, relasi kami dengan sesama yang ada di sekitar kami. Bantulah kami untuk mampu memaknai setiap pengalaman hidup yang kami alami,
Marilah kita mohon. Sejenak dalam hati kita masing-masing, kita sampaikan doa-doa pribadi kita yang kita persembahkan di minggu Advent yang pertama ini. Marilah kita mohon. Allah Bapa di surga, pada masa persiapan penuh pengharapan ini, perkenankanlah kami mengarahkan hidup kami kepada Yesus Kristus Putra-Mu, menjadi pribadi yang peduli dan tidak acuh tak acuh. Sebab Dialah masa depan dan kedamaian dunia, sekarang dan sepanjang segala masa. Mari kita persembahkan hidup kita, segala harapan dan pujian kita satukan dengan persembahan tubuh dan darah Kristus. Berdoalah saudara-saudara supaya persembahan dan persembahan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa kami, terimalah persembahan yang kami tunjukkan sebagai wujud kesiapsediaan kami untuk menyongsong kedatangan Putra-Mu ini. Semoga Engkau berkenan menerima dan menjadikan sumber berkat bagi kami. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan
Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, ia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula ketika perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Roti kehidupan dan piala keselamatan yang bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami menerima tubuh dan darah Kristus yang menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan untuk agung kami Fransiskus serta semua rohaniwan. Ingatlah saudara-saudara kami yang dengan penuh sukacita merayakan ulang tahun kelahiran mereka pada hari ini. Semoga senantiasa Engkau teguhkan dalam iman, kasih dan pengharapan kepadamu, dalam semangat kerendahan hati serta pertobatan, agar hidup mereka sungguh menjadi panggilan yang memberikan kesaksian yang baik sebagai anak-anak-Mu. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerajaan-Mu, dan terima mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasih-Nya kami semua, agar kami dapat terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami dapat berkenan dan berserta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran-Nya
Tuhan akan memberikan kebaikan dan negeri kita akan memberikan hasilnya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, melalui Ekaristi ini Putramu telah hadir dan mengunjungi kami. Maka teguhkanlah iman, mantapkanlah harapan dan besarkanlah cinta kasih kami, agar kami tetap bertekun menantikan kedatangan Putramu yang akan membawa kehidupan baru bagi kami. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Apakah ada pengumuman? Oke, baik, selamat malam untuk kita semua. Ini umat yang hadir menyampaikan terima kasih kepada Bapak Pastor yang telah memimpin perayaan Ekaristi pada sore menjelang malam hari ini. Juga terima kasih kami sampaikan kepada semua petugas Turki, anak-anak dinas yang telah mengambil bagian, dan juga kepada umat yang hadir. Terima kasih. Penyampaian yang pertama bahwa kita sudah berada dalam masa ya. Jadi di sini ada upload sebagai aksi Advent yang akan kita ambil sebentar. Jadi ini mungkin terbatas, jadi mungkin satu kakak, satu amplop atau kita kongsikan saja ya. Dan akan dikembalikan pada akhir masa Advent atau masa Natal. Lalu petugas Turki minggu depan ya, mungkin kami akan sampaikan dan terus lagi OMK yang akan bertugas minggu depan ya, karena lewat pengumuman kita selalu disampaikan lewat grup. Jadi yang belum ada dalam grup supaya ditambahkan, supaya kita semua mengetahui informasi yang kita sampaikan lewat di gereja kita ini. Lalu yang berikut ya, karena sini ada aksi Advent melalui amplop, jadi kalau bisa juga diwujudkan lewat aksi nyata. Sayangnya minggu lalu kita sudah sepakat, sudah disampaikan di gereja bahwa ada kerja bakti hari Jumat, tapi setelah saya datang melihat tidak ada orang, jadi saya juga pulang karena tidak ada yang bisa pasang plesteran, karena yang akan kita kerjakan di depan adalah plesteran. Jadi kalau kita sepakat ya, nanti saya konfirmasi sama Pastor Paroki apakah kita menghadirkan tukang, baru kita umat yang mampu supaya bisa cepat selesai. Kita jadwalkan bisa selesai sebelum Natal. Jadi kalau Natal pekerjaan depan sudah selesai. Lalu yang berikut ya, sesuai dengan keputusan rapat wilayah bahwa kita berpartisipasi untuk perayaan Natal 2 juta. Jadi melalui kesempatan ini saya mau sampaikan kalau kita sepakati ya, apakah kita patungan lagi untuk partisipasi ini supaya dana kita kalau masih ada saldo tetap dan kita akan pakai untuk kepentingan
gereja kita 2 juta ya ke yo me conta ya biasa kriminal kita semua terlibat dalam. Nah, kita ini adalah lama juga merayakan Natal, jadi kalau kita juga terlibat semua. Ya berapa saja sesuai dengan kemampuan. Jadi mungkin itu saja dari saya. Kalau ada pengumuman tambahan mohon disampaikan dan sebentar mengambil upload aksiat ini. Terima kasih. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, mungkin banyak yang sudah tahu, terutama para ibu-ibu yang punya anak, bahwa ada kegiatan sekami nanti di awal bulan Januari, dan dari panitianya, setahu saya itu ada namanya kartu kawan yang mereka edarkan, yang kadang-kadang kita lihatnya sebagai kartu musuh ya, karena kalau kita lihat itu biasanya kita harus merogoh saku karena harus ada sumbangan. Meskipun kelihatan di situ nggak ada proposal lengkapnya berapa rancangan anggaran belanja, tetapi di situ ada kartu kawan. Jadi saya ingatkan aja maksudnya supaya kita juga partisipasi, karena ini untuk anak-anak kita yang akan merayakan Januari ke-4. Saya nggak tahu apakah punya menjadi pastoran atau di mana, tapi harapannya kalau ada yang pengurus sekami yang sodorkan kartu kawan, harapannya ibu-ibu jangan atau bapak-bapak jangan cepat-cepat menolak ya. Ini semua untuk anak-anak. Semoga nanti pastor paroki juga, pastor vikari juga masukkan sedikit di situ uang saku. Jadi itu saja, semoga aksi Adventnya berjalan dengan baik, entah itu secara pribadi dalam keluarganya atau pasangannya menahan diri dengan mudah berbagi dalam semangat pertobatannya untuk mau merayakan sakramen rekonsiliasi. Mari selalu terbuka kesempatan, tinggal hubungi saja mengungkapkan pengakuan dosanya. Dan kalau sudah subuh-subuh mungkin waktunya tidur, kalau sore atau pagi pokoknya selalu ada pengakuan dosa. Kalau memang tidak mau sama Ruben atau Marcel, nanti dekat-dekat Natal itu ada pastor tamu yang mungkin mau mengaku dosa, karena dia rahmat kekudusannya lebih nampak daripada para tamu itu. Jadi itu saja, semoga masa Adventnya tidak berlalu begitu saja, tapi memberi makna bagi kita. Mari kita akhiri pelajaran kita dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan